Guys, kali ini kita akan tanya langsung saksi sejarah masjid ini. Jadi tahun 70-an panggilannya bukan Habib, masih Wan dulu. Masih Wan. Ya coba. Yang dibawa sama Abah Hanafi. Lagi musik. Kamu penggal ya kamu kata ya enggak? Ya. Mana nama kamu kan begitu. Bila gambar semua itu gambar Habib banyak, tapi Habib kemarin nggak mampu masuk kemari. Karbingnya kan tinggi. Kalau kita kurang bisa membaca semuanya ayat-ayat semuanya ada. Saya yang dibuat. Kadang-kadang kalau kita bacanya nggak mampu semuanya. Ada Wan Sehat, Wan Ting, Wan Du. Oh ya, Wan dulu ya, sama saya kan. Namanya Wan dulu. Iya. Baik-baik orangnya. Beliau salah satu orang mungkin yang mengawal ya. Mengawal guru-guru kita sehingga terbangunnya Tugu NKRI dan masjidnya. Bagaimana Bang ceritanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Iman, kita bisa kesempatan bersilaturahmi di sini. Ada sebuah tugu monumen yang luar biasa, pesan sangat kuat. Bagaimana pesan itu menyampaikan ke kita seteguh, sekeras semangat batu, masuk istiqomah, keteguhan hati untuk menjaga NKRI, dan salah satu pilar utama NKRI adalah Nahdlatul Ulama. Makanya pesannya kuat, simbol-simbol merah putih, simbol-simbol kebangsaan ini kuat di sini, termasuk simbol Nahdlatul Ulama. Ini sebuah monumen yang pesannya sangat kuat dan harus diketahui oleh banyak orang bahwa kita harus tetap menjaga negara kesatuan Indonesia. Dan nama masjid ini Masjid Jami Al-Batawi. Masjid Agung Jami Al-Batawi. Al-Karom. Jadi luar biasa. Nah, ini di depan kita ada Bang Napi yang merupakan Bang Napi ya, yang beliau salah satu orang mungkin yang mengawal guru-guru kita sehingga terbangunnya Tugu NKRI dan masjidnya. Bagaimana Bang ceritanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Secara hasilannya ya, kami punya orang tua, punya guru, saya Raden Syahini Abanawi, Amanura, Al-Bangkalani, Al-Pasunda, Al-Jawi, Al-Pasundani, Al-Katampa, Al-Markoba, Al-Kubro. Mereka asalnya dari Madura. Ya, asal-usulnya dulu diberikan juga sama Gus Maksum ya, di Jakarta. Baru dia Gus Maksum kembali ke Lirboyo, yang mungkin dia bangun di Lirboyo, baru saya tinggal di Betawi. Ya, setelah sekitar tahun sekian ya, ketemulah sama King Rali dulu, sesepuh Bekasi, sesepuh kita semua. Ya, beliau adalah pahlawan Bekasi, Rawang Bekasi. Ya, makanya menjadi kota. Tubuhnya di sini, nanti ada rumahnya lagi di Kerawang. Ada rumah keramatnya di Kerawang ada. Oh, ada juga. Ya. Terus dia izin sama King Rali, begitu mulianya ya, saya punya guru, izin sama King Rali dulu untuk membangun Tugu NKRI, Tugu NU, Tugu orang Betawi di sini, di pinggiran Betawi, yang bicara masih ada omongan bahasa lama ya, ada ora, abong ya, bagian kan gitu. Ya kita Betawi ya mengakui, ya memang jarang orang yang memahami tugu apa ini ya. Ini sebenarnya tugu perjalanan, tugu keramat, ya. Sehingga kami diberi gelar semua sama saya, gerombolan musafir lintas alam. Itu Bang, ini mohon maaf ya, ini kenapa pilihannya di sini lalu namanya ada kata Betawi? Ya. Seluar biasakah itu beliau cinta sama Betawi atau bagaimana Ya. Bang? Sebenarnya kalau orang nggak ada tugas ya, nggak ada tugas, nggak perintah. Ini perintah kan. Ya kalau saya bicara terlalu jauh, saya kan nggak mau kan. Pasti ada perintah, ada tugas. Ada tugas. Ya, yang kuasa. Ya. Dibangunlah di Betawi, pengertian di kampung ini masih sepi, paham orang itu masih macam-macam kan, ya masih ada kita zaman dulu lah. Saya lihat ini kemarin saat ini masih banyak tanah kosong saya lihat. Jadi luar biasa ini. Dibangun dari sini pengertian, tapi juga saya dengan santunya nggak menghilangkan orang punya kebudayaan, nggak digusur, cuma pelan-pelan berjalan. Saya waktu berjalan, ya, saya berjalan, ya, saya membangun tugu lapan Allah. Saya itu mau ke langit dan kalimat La ilaha illallah itu kalimat tauhid ibadah dengan lafaz Allah Muhammad itu artinya sangat luar biasa. Kalau jangankan macam orang kita ya, waktu orang udah sekelas Ajil Siraj aja, Ajil Siraj itu PBNU saya tajim saya sama saya di sini Mas. Jadi ini tugu penuh
pesan penuh makna, Ya. terutama kecintaan terhadap NKRI. Ini luar biasa. Betul, luar biasa. Dan kenapa juga dibangun di tanah Betawi yang masih sangat menjaga adat istiadat. Betul. Ini menunjukkan bahwa Betawi punya sejarah panjang ya. Iya, Ini adalah tanah pilihan sebetulnya. Nggak mungkin ujuk-ujuk kata orang. benar. Ini tentu penuh pesan spiritual. Iya. Bahkan dibuat juga karena pesan spiritual. Ya enggak? Ini tentu harapan ke depannya menjadi simbol kebersamaan, simbol keteguhan hati. Saya lihat ini banyak batu besar kecil, tapi kerasa sama. Itu artinya kalau kita analogikan batu besar adalah penguasa, para tokoh-tokoh besar, Iya. batu kecil adalah rakyat, Iya. tapi keteguhan hatinya sama. Iya. Sama untuk menjaga NKRI. Ini luar biasa tadi pesan ini. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah inspirasi buat pelajaran, ya enggak? Apalagi ini dibangun di tanah, ini kan disebut kota pahlawan, kota perjuangan. Iya. Karena adanya sosok tokoh yang luar biasa, Iya. yaitu Generalis. Kiai Nur Ali, yang sudah dijadikan pahlawan nasional. Ini persembahan Betawi untuk bangsa tentunya. Betul. Termasuk monumen Iya. monumen ini Iya. dipersembahkan untuk bangsa agar selalu mengingat nilai-nilai Iya. nilai-nilai patriotisme di tanah Betawi ini untuk bangsa dan negara. Mudah-mudahan menjadi inspirasi Iya. dan ini menyatukan semua kekuatan. Amin. Ini masjid ini, Tugu ini menyatukan kekuatan, mau kecil mau besar, siapapun orangnya gitu kan, perannya tetap membuat ini kokoh. Maka saya lihat ini, masya Allah, luar biasa menampakkan kekokohannya, keteguhannya. Nah ini begitu Bang Gaya. Iya. Ada pesan lain Bang? Ya kesannya ya Pesan lain yang bisa disampaikan? filosofinya kan tinggi. Hmm. Kalau kita kurang bisa membaca semuanya ayat-ayat semuanya ada syair-syair yang dibuat. Kadang-kadang kalau kita bacanya nggak mampu semuanya. Itu ada syair, ada gambar waktu alamnya, ada di gambarnya lambang sejagat. Semuanya ada gambar-gambar tuh TNI, Polri, semuanya menyatu. Ini kan Islam Nusantara. Iya. Perjalanan kan semuanya. Filosofi sangat tinggi sekali gini. Membangun budaya nih. Budaya Betawi juga ada kan ya enggak? Nanti saya juga ada gambar apa? Gambar Betawinya, Betawinya. Udah saya lihat itu. Iya, ada Betawinya itu kan. Itu luar biasa. Yang bagus sebenarnya orang Madura. Iya. Persembahkan buat orang Betawi. Iya. Saking cintanya mereka di Betawi. Kalau sudah Betawi, udah jangan ngaku orang. Saya orang mana? Saya Betawi. Jadi dari Madura ke Betawi, Betawi untuk bangsa. Iya. Pesannya itu. Ini luar biasa untuk bangsa. Iya. Karena tadi digambarkan bahwa di sini banyak simbol-simbol, ada syair, ada histori, Iya. nama tokoh-tokoh. Ini kalau saya lihat ini sanadnya, Iya. ya, nyampe ke Rasulullah. Dan nasabnya juga sama gitu kan. Ini kekuatan besar luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah tugu, menjadi sebuah simbolik ya enggak dari tanah Betawi ya enggak, kota perjuangan begitu kan, Dan saya sangat untuk bangsa. merasakan, Ya Bang Iman. saya sangat merasakan di sini ada suasana yang luar biasa, sakral, ya kan. Sampai bisa dilihat ini Ya. ini berdiri bulu kuduk saya. Soalnya memang saya ngerasain tempat karomah, tempat keramat ya. Insya Allah luar biasa ini apa yang kita inginkan atau jadi ini. Dan ini yang saya lebih ini kan ini adalah satu ini yang Betawi ini Bang. Iya. Ya kan menyatu luar biasa. Dan belum banyak yang tahu. Mudah-mudahan ini bisa dipugar lebih bagus lagi aksesnya nih Bang. Ya kan? Ini sebetulnya Bang Iman. Begini Bang Iman, kenapa juga ini di tanah Betawi ya? Apa yang pernah kita sampaikan, Iya. saya mengatakan bahwa Betawi itu sebetulnya tanahnya leluhur sebenarnya. Betul. Tanah Betawi itu peradaban tua. Betul. Nah, Akitirem di pesisir ini mulai nih. Iya. Sampai Pandeglang. Nah, iya. Jadi Akitirem sebagai leluhurnya orang Betawi, sebagai leluhurnya raja-raja Nusantara, berangkat dari sini sebetulnya. Pesisir, panjang pesisir terus sampai Pandeglang, Karanghantu, ya enggak? Sehingga dijadikan pondasi. Jadi wajar kalau tiba-tiba Syahid dari Madura membangun sebuah monumen di sini untuk bangsa dipersembahkan. Ini bukannya untuk Betawi. Ya. Betawi itu ada status kedudukannya, tapi sesungguhnya dipersembahkan untuk bangsa dan negara.
Kenapa di Betawi? Karena Betawi simbol ibu sebetulnya, simbol induknya para raja. Betul. Tarumajaya. Nah, Tarumanegara itu melahirkan nanti tuh, ya kan? Salahkan negara melahirkan banyak raja-raja, ujungnya nanti Tarumanegara. Iya. Maka saya pernah mengatakan bahwa kalau Fathahillah merebut Iya. Sunda Kelapa Iya. dari Portugis, sesungguhnya Fathahillah sedang merebut mengembalikan tanah leluhurnya. Iya, betul. Pulang kampung. Nah, ini luar biasa. Ini saya lihat bagian dari sebuah proses panjang yang kita telusuri, dan ini adalah cikal bakal tentunya. Ya, Ini nggak mungkin dibangun di satu tempat. Mungkin ini dibangun dulu masih hamparan sawah, Betul. hamparan sawah yang mungkin ini ada peradaban tua di sini. Betul. Pasti ada. Pasti ada. Ini nggak mungkin dibangun tanpa pesan ada sesuatu, spiritual. ada sesuatu di Nah, sini. pesan spiritual itulah Iya. jatuh di sini. Betul. Tentu dengan panduan Iya. ada Kiai Nur Ali Betul. sebagai sesepuh Iya. dan sebagai pahlawan. Iya. Semua orang mengakui Iya. kebesaran Kiai Nur Ali. Saya pikir begitu, Bang ya. Iya. Tambahan, Bang. Ya, saya juga pernah bilang sama saya, ya pasti kan si bangunan-bangunan ini kan sebenarnya kan ada sesuatu yang dibangun. Kalau berarti nggak mungkin dibangun mas ya. Ada sesuatu yang dibangun di sini, dan juga pernah bilang, Malabi, nanti ini soal bangun ini orang kampung sih semuanya ini rumahnya dibangun semua dengan tembok. Itu pagar semua sini. Jadi ya itulah karomah-karomah saya, dan juga banyak-banyak karomah-karomah yang saya rasakan. Ya memang luar biasa. Saya pun belum bisa sampai hari ini sih saya belum bisa menjabarkan apa yang dibuat filosofinya. Saya belum bisa menjabarkan. Karena ini filosofinya sangat tinggi sekali. Saya ini yang di Jember ya, itu jarang memahami saya. Itu ratusan ribuan saya jarang memahami. Di kitabnya itu soal kitab itu buminya di luar-luar, udah buminya di daerah Demak, Jogja, di Semarang, di Jakarta pun banyak sampai ke Arab, sampai ke Malaysia nyampe. Kan pesannya kuat gitu kan. Ada batu-batu besar dan kecil, besar ada kekuasaan yang Iya. berkuasa sesuai dengan kapasitasnya. Mungkin ada Iya. presiden simbolnya, Iya. ada presiden lurah, camat, wali kota, tapi juga ada simbol rakyat. Iya. Tapi kekuatan sama nih, Iya. ketugannya sama, Betul. sekelas batu itu tadi. Saya yakin pasti aja nanti ada orang-orang, ada orang-orang yang tergerak hatinya. Maksudnya apa? Pasti itu orang-orang Betawi juga. Pasti ada benang merahnya, Insya Allah. ada nasabnya ke atas. Kalau memang orang punya nasab benang merah di atasnya, pasti nyampe. Ada silsilahnya. Yang senyawa pasti ketemu senyawa. Yakin saya. Saya nggak pernah bilang sama saya siapa nanti penerusnya. Nggak bilang. Pasti ada. Pasti ada orang. Mungkin nanti satu abad nanti pasti ada. Ini baru belum seperempatnya dibangun saya. Saya pernah bilang ini belum seperempatnya Mbak Nafis. Sampai saya bilang sama saya, ini masjid di tengah-tengah itu ada, di tengah-tengah itu kan kunci. Nanti ini tinggi Mbak Nafis ke atas. Apa sampai nembus langit bahasanya begitu. Bahasanya Filosofinya. ini kan filosofinya luar biasa ini. Kalau orang nggak mengerti apa ini maksudnya, ada satu kode kuncinya. Tengah masjid Nah, itu spiritual. Iya, spiritual. Masuk ke Allah, arasnya Allah gitu ya. Jadi masjid itu tempat suci. Iya. Kalau tempat suci masih ada pintu lagi, berarti ada tingkatan di atas itu. Tinggal kita nanti yang bisa menghasilkannya ya. Kalau zikir cuma sifatnya, zikir cuma istilahnya cuma kencang-kencang ya kan kadang-kadang baru sampai di tenggorokan. Insya Allah kalau kita sampai ke ini ke kulumnya, insya Allah kan tembus ke aras, ke langit langsung nggak gantungi langit. Insya Allah sampai ke situ. Ya tadi bilang tadi pegang kuhunya kuat-kuat dan gitu. Kalau nggak punya kuat susah karena kuhu pun ada kuncinya. Ya. Semua ada kuncinya. Kuncinya Miftahul Jannah, ya kan? Miftahul Jannah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Doa pun ada kuncinya begitu. Semua ada kuncinya. Nah, kitab saya yang sekarang ini ada hijab akbar, selawat akbar, ada kibar janji, ada Saya pakwala. lihat hampir 100 itu. Iya, iya. Hijab itu. Ini luar biasa ini. Iya. Jadi kalau kita amalkan. Betulan saya bawa hijab akbar. Saya juga nggak tahu tadi. Saya kitab saya pakwalam. Tadi takung saya dikasih sama saya pakwalam. Dan sama saya dikasih sama pakunya sama saya. Filosofinya Pak ya. Pakunya. Ada apa gitu? Saya cerna kan. Oh iya pakwalam. Tadi saya kok ada tarikan kemarin. Saya bawa kitab hijab akbar. Boleh kita lihat
Bangkinya semua pernah, Ini semua ada amalannya sini. ini kitab apa dari saya. Bapak Yudin Aditya. Ini ada kita kitab juga udah dia udah. kitab Yang lainnya. yang di Ya, pegang Pak. Jadi, Nah, coba toh. ini Nah, sini. Abah Hanafi ini apa yang Ijib Akbar. Ijib Akbar. Ijib Akbar. Saya nggak bapak. Saya nggak bapak alam gitu saya. Tapi coba lagi. Syekh Said Rodin Al-As Saya Khani Al-Banawi Al-Manduro Al-Bantani. Ya. Nah, ini kitab karangan dari Syekh Syekh saya tadi saya ini. Iya. yang dibawa sama Abah Hanafi. Nah, ini paling Ini waktu dibaca di Gunung Lawu itu batu sudah rumah. Batu. Waktu dibaca ini. Ini artinya. Nanti Bapak baca sini, pasti Bapak ada yang ngerti di sini. Semua pasti ada amalannya yang punya. Masih ada semua amalan itu. Udah semua kalau di Ijib Akbar nih yang paling keras sudah. Kalau dulu kan belajar kan cuma belajar Ijib Bahar. Iya apa lagi? Ijib Nasr gitu. Ijib Akbar udah. Ijib Akbar gitu. Gitu. Dari katakanlah satu biasa itu kinayah itu diamalikum. Banyak orang mengaku-ngaku keturunan Rasulullah. Ya enggak? Kamu penggal kamu ya enggak? Mana nama kamu kan begitu. Udah gambar semua itu gambar Habib banyak, tapi Habib kemarin nggak mampu masuk mari karena dia gengsi masih nggak keturunan. Kalau mau ngomong siapa? Saya itu kan sebenarnya itu ada Wan Sehat, Wan Ting, Wan Du. Oh iya, Wan dulu ya, kan saya kan. Namanya Wan dulu. Iya. Baik-baik orangnya. Tadi, Net, potong ayam. Potong. Net, potong nila. Potong tuh. Orang tua saya dengar. Itu maksudnya juga dulu ada banyak gitu. Ya, dagang ini kadang-kadang apa namanya tuh? Iya. Pekakas gitu kan. Iya, betul. Iya. Enggak pakai udang-udang dia enggak. Cuman yang sering hilang itu kalau orang tua saya itu Wan Sehan. Jadi hilang mulu kayaknya dia. Kalau Wan Ting, Wan Dung sini rumah dulu dia. Sampai anaknya kalau saya Ali ya. Iya. Sekarang lu udah panggil Habib nih. Era tahun berapa tuh? Panggil banyak Habib. Tahun 9 bulan apa? 2000-an. Setelah itu naiknya FPI. Oh gitu. Sebelumnya Wan lain panggilannya ya? Jadi tahun 70-an panggilannya bukan Habib, masih Wan dulu. Masih Wan. Ya tuh Wan Besawab ya. Saya karena saya ingat dulu masa masih kecil ya. Tahun 70-an tuh saya kan masih umur SD ya. Tapi saya kalau manggil ya Wan Ahmad, Wan Ahmad, Bandung, penting. Tapi orangnya pernah ngalamin itu. Ya mungkin kalau yang lahir 60-an pasti ngalamin gitu. Iya. Itu manggilnya semua Wan. Sampai belum lama itu. Wan Sehan itu bilang sama orang tua saya, Net, ntar lu pergi haji. Itu benar. Kalau mau ucapan Wan Sehan itu tahun 73 orang tua saya banget haji, 74 berangkat haji orang tua saya. Yang Karomahnya yang orangnya alim, doanya orang alim. Ya seperti dikatakan, ya kita tidak lah gitu. Kita tidak gitu kalau ya. Ada penuh dengan karomahnya luar biasa. Ya kita kan yang ya kita jangan membedakan istilahnya yang sekarang ini yang orang dulu orang alim kayak orang banyak orang Betawi orang alim, ada Mualim Jayadi, ada Guru Asmat, ada Habib Guru Mansur, ya, ada Kiai Hajul Hamid, ada yang dulu yang dibilang murah siapa ini murah Ajami yang banyak orang-orang kita sebut kita cuma nggak dipanggil saya aja ya ya Allah pasti ada di Habib itu belum nampak waktu itu ya paku-pakunya. Iya Habib belum nampak itu popularitasnya kan tahun baru-baru ini aja ya 90-an lah 2000-an lah banyak paku-pakunya di Betawi diakui masuk di sini juga jembatan Jenderal Ali belum disebut yang lain di Kalabang itu banyak tuh orang-orang alim orang-orang alim Kalabang itu ya guru-guru ya kemana sampai saya juga semua sampai Wali Songo semua sampai saya kemarin udah masuk Pak jadi mulai saya di Gresik nyebrang karena Holil tuh saya sampai Sumenep saya nyebrang laut lagi jadi genting namanya itu 4 pulau tuh saya udah seberangin ya sama guru saya berjalan. Alhamdulillah ini kita bisa silaturahmi ziarah ya hati dan kolbu di Masjid Jami Al Batawi, Masjid Agung Betawi, Masjid Jami Agung Al Batawi Al Karomah, Tugu NKRI, Tugu NU. Nah, mudah-mudahan kita bisa tawasul lagi ke sini dan semua jamaah netizen yang penasaran mau ke masjid ini bisa nanti hubungi di komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tubuh al-sunnah wal jamaah masjid Indonesia.